Sobat Jatimers, welcome di Bank Jatim Podcast. Apa kabar hari ini? Semoga selalu senantiasa baik ya. Kali ini dengan saya Deani Kirona akan menemani sesi podcast dengan topik Sinergitas Bank Jatim di Misi Dagang dan Investasi bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya, bicara terkait misi dagang tidak jauh dari strategi dan upaya dalam peningkatan nilai perdagangan. Selain itu, bisa juga untuk memperkuat potensi industri dan juga membangun partnership di bidang perdagangan, agribisnis, perikanan, dan peluang investasi lainnya. Nah, Sobat Jatimers, kali ini telah hadir di studio podcast Bank Jatim narasumber yang luar biasa yang akan menemani saya untuk mengulik terkait misi dagang. Nah, langsung saja kita sapa untuk narasumber pertama. Selamat datang di Bank Jatim Podcast, Pak Edi. Assalamualaikum, Sobat Jatimers. Perkenalkan, saya Edi Cahyono, nasabah sekaligus UMKM binaan Bank Jatim cabang kita. Baik, nah untuk selanjutnya saya juga punya narasumber satu lagi asli produk dari Bank Jatim atau Sobat Jatimers. Langsung saja kita sapa. Hai Mas Ervan, silakan memperkenalkan diri. Halo Sobat Jatimers, perkenalkan saya Ervan dari Divisi Kredit Mikro, Retail, dan Menengah Kantor Pusat. Kita sudah berkenalan dengan narasumber yang telah hadir di Bank Jatim Podcast. Langsung saja nih saya akan melempar pertanyaan kepada Mas Ervan. Mas Ervan, kalau boleh diceritakan secara singkat bagaimana sih awal mula program Misi Dagang Bank Jatim dengan Provinsi Jawa Timur dimulai? Baik, Mbak Dea, terima kasih. Jadi Misi Dagang itu dimulai pada tahun 2020. Yang jelas kerjasama antara Bank Jatim dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur itu sudah terjalin baik. Nah, kita diminta turut serta dalam acara tersebut dan pastinya mensukseskan acara tersebut ya. Dengan cara apa tuh? Dengan cara kita membawa UMKM binaan kita. Nah, kita kan Bank Jatim nih khususnya di Jawa Timur kan ada banyak tuh cabangnya Mbak. Pasti setiap cabang itu mempunyai UMKM binaan. Nah, itu kita pilih dan kita ajak ke acara misi dagang tersebut. Baik, berarti bukan hanya Bank Jatim ya yang turut serta dalam program misi dagang, tetapi Bank Jatim juga merangkul binaan dari UMKM di Bank Jatim itu sendiri. Betul, ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Mas Ervan, kalau kita tadi sudah berbicara visi, pasti tidak luput dari misi atau tujuan. Nah, kalau untuk tujuan dari misi dagang sendiri, apa sih yang dilakukan Bank Jatim dengan Provinsi Jawa Timur khususnya untuk Bank Jatim sendiri? Baik, kalau untuk tujuannya Mbak ya, jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur itu mempunyai tujuan di mana ingin tuh mengenalkan UMKM Jawa Timur ke provinsi yang dituju misi dagang tersebut. Jadi, wah ini merupakan kesempatan tuh Mbak Dea. Kesempatan di mana Bank Jatim mempunyai UMKM binaan yang cukup banyak, yang cukup berpotensi juga, yang itu bisa kita ajak ke acara misi dagang tersebut. Jadi, UMKM tersebut membawa produk-produknya, dan kita bawa di acara misi dagang tersebut, kita display tuh di situ. Kita pamerkan di acara tersebut sebagai bentuk apresiasi kita juga tuh salah satunya kepada UMKM binaan kita. Jadi dalam bentuk Bank Jatim itu bukan cuman memberikan pembiayaan, tapi Bank Jatim juga memberikan pembinaan. Dalam bentuk apa? Salah satunya pembinaan untuk UMKM tersebut ikut dalam acara misi dagang kali ini. Nah, mungkin dengan UMKM tersebut mengikuti misi dagang kali ini, UMKM tersebut bisa juga turut naik kelas tingkatnya Mbak Dea. Jadi yang awalnya tuh skalanya mikro, akan naik lagi menjadi menengah dan juga menjadi besar. Harapan kita itu seperti itu sih Mbak. Jadi bukan cuman Bank Jatim itu memberikan pembiayaan, tapi juga memberikan pendampingan sampai dengan UMKM tersebut bisa naik kelas.
Mungkin itu Mbak Dea. Berarti Bank Jatim ini juga versi lengkap ya, Mas Paket Servan lengkap, ya, paket betul. lengkap. Selain memberikan pembiayaan kepada nasabah-nasabah tercinta, Bank Jatim juga memperkenalkan apa aja sih dari potensi-potensi yang dimiliki oleh UMKM binaan dari Bank Jatim itu sendiri, supaya lebih berkembang pesat Iya, ya. berkembang. Betul tuh Mbak Dea. Bapak Edi, saat ini saya akan beralih bertanya kepada Pak Edi. Nah, Pak Edi ini tadi sudah memperkenalkan bahwa Pak Edi adalah salah satu binaan UMKM dari Bank Jatim yang bertempat di Bank Jatim Cabang Blitar. Betul ya Bapak ya? Nah, saya ini dapat cerita bahwa produk yang dipasarkan Pak Edi pada saat misi dagang di event kemarin, itu event di tahun 2022 ya Bapak, kalau nggak salah ya Pak ya. Nah itu saya dengar langsung ludes, sat-set buat habis tak bersisa Pak Edi. Apakah betul seperti itu Pak Edi? Boleh diceritakan? Betul sekali, setiap kita mengikuti misi dagang yang didampingi oleh Bank Jatim, jadi kami membawa produk-produk kami, produk-produk unggulan kami untuk kita perkenalkan ke provinsi tujuan. Nah, dari situ kita sampaikan bahwa produk-produk kami adalah produk-produk yang berkualitas, dan di situ pasti terjual habis di acara misi dagang. Tapi tidak hanya terjual di situ saja, tapi follow up-nya mereka juga kita berkenalan. Selanjutnya ada prosesnya pembelian keberlanjutan dari misi dagang itu. Jadi tidak hanya waktu misi dagang aja, tapi kita menjalin kerjasama, tukar produk apa yang kami butuhkan dari provinsi yang kami tuju, kami ambil dari sana, kita jual yang produk kita ke provinsi yang ikut misi dagang. Baik Bapak Edi, berarti bukan hanya ludes terjual saja produk-produknya, tapi Bapak juga mendapatkan manfaat untuk bisa menjalin kerjasama dengan produsen atau penjual yang mengikuti program misi dagang di Sulawesi Tengah pada waktu itu ya Pak ya? Betul, intinya jika terjalin silaturahmi dengan provinsi tujuan, sehingga kita tuh ada hubungan jangka panjang. Betul. Tidak di saat itu aja. Jadi nantinya harapannya akan adanya peningkatan penjualan atau mungkin bisa bertukar produk di kota masing-masing. Seperti itu mungkin Pak ya? Iya, peningkatan penjualan dan berjenjang terus-menerus. Terus-menerus berkelanjutan. Betul Pak Edi. Pak Edi mungkin datang ke studio podcast Bank Jatim ini membawa produk atau hasil dari Blitar kah atau bagaimana Bapak? Iya, kami membawa beberapa produk, sampel produk unggulan kami, yaitu batik ciprat yang ada di sini. Jadi kami itu ada beberapa produk kami, produk utamanya yaitu batik ciprat beserta produk turunannya. Jadi kita tidak memproduksi hanya dasarnya aja, tapi kita ada jadikan pouch, ada yang jadi baju, ada yang jadi sepatu dan produk-produk lainnya sesuai permintaan pasar. Sesuai permintaan pasar. Berarti Pak Edi tidak hanya fokus di satu barang saja ya yang terjual ya. Jadi memang beraneka ragam dan bervariasi ya Pak ya. Pak Edi, kalau boleh saya tahu kenapa yang dipilih adalah batik ciprat? Boleh Pak di-sharingkan kepada Sobat Jatimers yang tengah menonton tayangan ini? Kenapa kami memilih produk batik ciprat? Yaitu karena pekerja kami 80% penyandang disabilitas. Ada disabilitas mental, di dalamnya ada ODGJ, autis, Down syndrome, disabilitas fisik, dan penjahitan yang dilakukan oleh disabilitas rumu wicara. Kami menaungi itu, karyawan kami ada 70 orang, 80%-nya penyandang disabilitas. Wow, luar biasa ya Sobat Jatimers. Berarti untuk yang memproduksi dari produk batik ciprat ini kebanyakan dari penyandang disabilitas ya Pak ya. Betul. Dan hasilnya juga keren loh Pak. Ya, kita memang fokus di pemberdayaan penyandang disabilitas untuk meningkatkan ekonomi mereka, merehabilitasi secara sosial juga supaya mandiri secara ekonomi. Yang penyandang disabilitas itu kenapa menjadi titik fokus kita? Karena mereka itu dianggap masyarakat kelompok termarginalkan. Siapa kalau bukan kita yang memberi akses dan kesempatan kepada mereka?
Nah, Pak Edi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, saya melihat nih Bapak hadir di studio podcast Bang Jatim juga menggunakan batik. Apakah ini juga batik ciprat yang dihasilkan oleh para penyandang disabilitas, Bapak? Iya, betul. Jadi baju yang saya pakai ini mulai batiknya, penjahitannya dilakukan oleh teman-teman penyandang disabilitas dengan pendampingan. Inilah untungnya misi dagang yang kami ikuti. Jadi kami saat ini tidak fokus di pencipratan aja. Kami karena pengalaman luas, kita bisa melihat dari provinsi-provinsi yang kita tuju, sehingga kita termotivasi untuk naik kelas. Sehingga kami meningkatkan dari batik ciprat saja, kita kombinasi dengan batik ini. Logo ini logo khas Kabupaten Blitar, yaitu logo Cakrapala. Ada koi yang merupakan komoditas unggulan juga di Kabupaten Blitar, juga kopi. Berarti tujuan dari misi dagang sendiri ini sampai ya Pak ya kepada Pak Edi selaku UMKM binaan dari Bang Jatim untuk bisa menaikkan kelas. Jadi produksinya tidak hanya batik ciprat aja, tapi naik kelas bisa nambah ke produk yang lain dan yang lainnya. Betul ya Pak ya? Iya, jadi dengan wawasan yang semakin luas, sebelum ikut misi dagang kami mungkin pengetahuan kami luas, dengan misi dagang ini kita bisa melihat, oh seperti itu yang ada di provinsi yang kita tuju, sehingga kita termotivasi, kita modifikasi produk-produk kita untuk bisa lebih baik lagi. Betul. Nah, Sobat Jatimers, Pak Edi selaku founder dari Rumah Kinasi ini juga memperoleh juara pertama atau juara ke-1 UMKM Award di tahun 2002 Bang Jatim. Betulkah itu Bapak? Iya, betul. Waktu itu kami diminta oleh Mas Irfan untuk mengikuti kontestasi UMKM terbaik dari 43 kalau nggak salah. Iya, UMKM yang ada di Jawa Timur, dan kami ikut. Di situ ada seleksi yang sangat ketat sekali dari tingkat kabupaten, dan alhamdulillah kita bisa menjadi juara 1 di tahun 2020. Wah, luar biasa ya Sobat Jatimers. Berarti kita juga tidak salah pilih untuk mengundang Pak Edi untuk bisa memberikan sharing-sharingnya terkait usaha dan terkait misi dagang di Bang Jatim. Oke, next. Selanjutnya, Pak Edi ini saya masih akan bertanya kembali ya ke Pak Edi. Ada feeling nggak sih Pak bakalan terpilih diikut sertakan dalam event misi dagang di Provinsi Jawa Timur? Kami sudah mengikuti misi dagang 3 kali. Ya, harapannya kami terus bisa berkelanjutan dengan provinsi lain. Harapan kami usaha yang kami lakukan, UMKM yang kami lakukan itu bisa dikenal. Selain produk yang kami kenalkan saat misi dagang, juga program kami bahwa pemberdayaan disabilitas itu sangat penting sekali untuk kita angkat perekonomiannya melalui UMKM yang ada di daerahnya masing-masing. Berarti Bapak ini tujuannya bukan hanya untuk memasarkan produk-produk hasil dari batik cipratnya ya Pak ya, tapi juga untuk mengangkat potensi dari penyandang disabilitas yang telah dibina oleh Bapak Edi. Selama tahun berapa Bapak sudah membina itu? Kami berdiri mulai tahun 2016. Terus kami badan hukumkan di tahun 2019 dengan bentuk yayasan untuk menaungi kelembagaan kami. Usahanya kami badan hukumkan menjadi CV. Baik Bapak. Nah, apa ada Bapak dampak yang dirasakan setelah mengikuti misi dagang kemarin Bapak? Luar biasa. Jadi penjualan kami semakin meningkat. Saat ini dengan kapasitas SDM kami belum bisa mencukupi permintaan pasar, sehingga kami itu harus harus pre-order dulu untuk mendapatkan produk-produk kami. Nah Pak Edi, berarti tidak salah ya tadi saya menyampaikan bahwa produk Bapak itu ludes di pasaran satset duat-duat, sehingga sampai-sampai jika ingin mendapatkan produknya Bapak itu harus sampai PO. Nah kalau misalnya saya sendiri mau order nih Pak, apakah ikut PO juga atau ada jalur khusus nih? Iya. Boleh, kami juga ada beberapa stok yang ada, tapi biasanya konsumen itu minta custom, sehingga kita harus PO dulu. Selain itu, karena SDM yang kami berdayakan ini, pekerjaan ini adalah kelompok yang dianggap kurang mampu untuk beraktivitas, sehingga kita tidak bisa
menekan mereka untuk produksi lebih banyak lagi. Ya, Sobat Jatimers, kali ini di studio podcast Bang Jatim kita juga ada sampel ya Pak ya, produk dari batik Ciprat itu sendiri. Betul. Bukan hanya batik Bapak, tapi dikembangkan menjadi produk-produk unggulan lainnya. Mungkin di depan saya ini ada beberapa produk, Bapak bisa dijelaskan Pak Edi, produk apa saja yang dibawa? Oh iya, saat ini kita membawa beberapa contoh produk kami, ada batik Ciprat yang pada akhirnya kita kembangkan berdasarkan permintaan konsumen juga berdasarkan saat misi dagang itu kita melihat, oh kebutuhan di sana itu agamis gitu, berarti kita perlu berekspansi menjadi kita jadikan sarung. Ada songkok juga. Kalau ini batik ada kain. Ini batik bisa buat baju atasan, bisa juga untuk sarung seperti itu, Mbak. Dan semua karya kami itu, produk kami itu ada identitasnya yaitu cipratan. Termasuk ini sepatu, ini kita kerjasama menghasilkan sepatu yang ada motif cipratnya. Iya, saya amazed juga Bapak, ternyata dari batik Ciprat itu bisa dituangkan dalam model lain selain ada baju, ada sarung, bahkan ada apa ini? Kopiah ya, Pak. Songkok. Ternyata juga ada dalam bentuk sepatu seperti ini. Keren Bapak, luar biasa. Saya tidak menyangka batik Ciprat bisa menaikkan produknya menjadi lebih bervariasi dan beragam. Nah Pak Edi, selain Rumah Kinasih memproduksi batik Ciprat yang naik, bisa memproduksi songkok, ada sepatu, ada pouch, ada sarung, apa mungkin yang bisa di-sharingkan kepada Sobat Jatimers yang tengah menonton tayangan ini yang telah dilakukan oleh Rumah Kinasih sampai dengan saat ini? Iya, sebenarnya produksi ini adalah tahapan dalam hal rehabilitasi kami terhadap teman-teman penyandang disabilitas, khususnya ODGJ. Ciprat itu kita temukan saat kita memberikan terapi mereka, dan mereka menuangkan emosinya melalui cipratan itu. Sebenarnya batik Ciprat itu merupakan media kami untuk merehabilitasi mereka, untuk menuangkan emosinya. Nah, dari situ kita kembangkan mereka. Ternyata teman-teman yang berkebutuhan khusus ini tidak hanya butuh rehabilitasi saja, tapi butuh pemberdayaan yang mengarahkan mereka untuk mendapatkan ekonomi, sehingga mereka itu menjadi aset keluarganya. Yang mungkin selama ini mereka itu dianggap sebagai masalah bagi keluarganya. Tapi dengan Rumah Kinasih kita rangkul mereka adalah keluarga kami, kita dampingi mereka sehingga mereka bisa menghasilkan karya-karya yang diminati oleh konsumen. Jadi ada beberapa konsumen luar negeri kita yang menanyakan tentang produk ini, tapi latar belakang dari produk ini, behind the scene-nya itu nilai jual yang ada di produk kami. Berarti Bapak Edi, di Rumah Kinasih ini bukan hanya memandang profit oriented saja ya, tetapi juga diimbangi dengan ada rasa sisi kemanusiaan dan sosialnya juga. Betul. Baik, Pak Edi boleh sharing terkait omset yang tidak karu-karuan ini? Karena Bapak telah mengikuti misi dagang, bisa ikut ke beberapa provinsi memasarkan produk-produk dari batik Ciprat. Boleh dong Pak, di-sharing supaya Sobat Jatimers bisa terpacu untuk menumbuhkan bisnis-bisnis atau entrepreneur di dalam diri Sobat Jatimers. Iya, omset kami di tahun 2002 tembus di angka 1,4 M. Walaupun usaha yang kami lakukan usaha tergolong yang sangat mikro. Apakah ada peran serta Bang Jatim Bapak di dalam naiknya omset Rumah Kinasih dan Pak Edi sendiri? Iya, jelas sekali. Selain kami mendapatkan dukungan permodalan berupa program KUR dari Bank Jatim, kami juga mendapatkan pendampingan. Pendampingan bagaimana kami itu meningkatkan kualitas produk kita, meningkatkan kemasan kita, supaya produk-produk kita itu diterima oleh konsumen yang lebih luas lagi. Juga kami juga selain misi dagang, kami juga sering dilibatkan dalam acara expo-expo yang diselenggarakan oleh pemerintah Jawa Timur, yang di situ ada Bank Jatim. Kami sering dilibatkan untuk mengikuti expo tersebut. Wah. Sehingga
semakin kami sering diajak oleh Bank Jatim, sehingga produk kami semakin luas dikenal masyarakat. Baik, berarti memang Bank Jatim ini seperti yang saya sampaikan di awal ya Mas Ervan ya, tidak hanya memberikan pembiayaan saja, tapi juga ikut merangkul seluruh binaan UMKM-nya untuk semakin melaju pesat Bapak ya. Langsung saya akan melempar pertanyaan lagi ke Mas Ervan. Oke Mbak Dea. Sudah siap lagi Mas Ervan? Siap dong. Sudah siap ya. Nah Mas Ervan, tadi juga sudah sempat menanyakan bahwa misi dagang Bank Jatim ini sudah berjalan dari tahun 2020. Dan yang terakhir adalah Bank Jatim juga mengikuti misi dagang pada 20 Maret di tahun 2023 ya? Betul ya? Betul. Di Kalimantan Utara Tarakan. Nah, berarti nih sudah banyak sekali atau banyak kota-kota yang telah dikunjungi Mas Ervan. Nah, Mas Ervan, apa sih perasaannya atau apa yang dirasakan Mas Ervan ketika binaan UMKM dari Bank Jatim melesat atau bisa menjual produknya hingga bisa ekspor ke luar negeri atau keluar provinsi? Bagaimana Mas rasanya? Baik, jadi memang ketika kita mengajak UMKM binaan untuk mengikuti misi dagang ya Mbak ya, itu salah satu kepuasan kita adalah ketika acara tersebut sudah selesai, kita selalu memberikan tindak lanjut lagi nih. Seperti contohnya Pak Edi. Pasti saya langsung hubungi Pak Edi. Pak Edi, hasil dari misi dagang kemarin bagaimana? Terus Pak Edi selalu menjawab, hasilnya positif Mas. Saya mendapatkan relasi baru di provinsi yang kemarin kita tuju. Dan itu juga tidak hanya Pak Edi aja yang saya tanyakan. Ke pelaku UMKM lain, pasti saya tanyakan. Semua hasilnya positif dan baik. Dan di situ juga saya melihatnya itu merasa senang gitu. Berarti memang Bank Jatim itu tidak hanya memberikan perbantuan modal, tapi juga memberikan pendampingan sampai dengan usaha UMKM tersebut bisa melesat. Jadi memang kepuasan tersendiri sih Mbak bisa melihat ketika kita setelah acara selesai gitu ya, kita dari bandara gitu melihat senyum-senyum ceria pada UMKM kita, rasanya itu senang banget gitu. Mungkin Pak Edi juga merasakan sendiri ya Pak ya, betapa capek kita memang kesan capek jauh, tapi ketika pulang itu hasilnya luar biasa. Hasil dari Bank Jatim sebagai bentuk apresiasi juga, mungkin dengan kita mengajak pelaku UMKM untuk mengikuti misi dagang, salah satu bentuk apresiasi kita juga kepada UMKM tersebut agar lebih loyalitas lagi kepada Bank Jatim. Jadi memang Bank Jatim itu bisa menjadi solusi ya Pak ya, di mana bisa sebagai bantuan modal dan juga solusi untuk pengembangan usaha. Begitu Pak Edi ya. Mungkin itu Mbak Dea. Baik Mas Ervan, berarti intinya senang ya, senang, bangga, campur aduk rasanya bisa mendampingi UMKM binaan, bisa melejit, bisa sukses, bisa penjualannya, omsetnya nggak karu-karuan, betul-betul. Yang awalnya dari skala mikro, naik lagi ke kecil, naik lagi ke menengah, gitu ya. Itu memang kepuasan tersendiri tuh Mbak, beneran. Apalagi ngelihat kadang dulu saya berkunjung ke Pak Edi masih kecil gitu ya, sekarang sudah melesat, luar biasa juga Pak Edi. Iya betul. Berarti Mas Ervan bisa dikatakan misi dan visi dari Bank Jatim sendiri mengikut sertakan UMKM binaannya untuk mengikuti misi dagang ini berhasil ya Mas Ervan ya? Betul Mbak Dea, memang bisa dikatakan berhasil dan juga sinergitas antara UMKM, Bank Jatim dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur itu memang bisa kita jalin dengan baik. Nah Mas Ervan, setelah ada misi dagang di tanggal 20 Maret 2023 di Kalimantan Utara kemarin, apakah berhenti di situ atau akan berlanjut lagi misi dagangnya dengan Provinsi Jawa Timur ini? Oke, jadi memang yang terakhir kemarin itu 20 Maret 2023 di Tarakan Mbak. Itu tidak berhenti di situ dong Mbak, pastinya kita ada terus nih berkelanjutan sampai nanti dalam 1 tahun ini kita memang ada rencana 10 kali mengadakan misi dagang di luar Provinsi Jawa Timur. Nah, provinsi-provinsinya cukup banyak sih Mbak, yang jelas seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia kita pasti kelilingi. Gunanya untuk apa sih? Itu tadi Mbak, salah satunya mendukung program dari Provinsi Jawa Timur mengenalkan produk UMKM Jawa Timur ke luar Provinsi Jawa Timur. Pasti acara tersebut akan terus berkelanjutan dan Bank Jatim
pastinya akan support itu. Bank Jatim akan senantiasa mensupport program-program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Betul. khususnya juga di misi dagang ini. Iya, ya. betul, Dan Mbak Dea. nggak akan lupa untuk selalu ajak Pak Edi Oh ya, iya, tentunya. biar batik cipratnya ini bisa semakin luas ya Pak ya. Iya, Seluruh betul. Indonesia Bapak Betul. bisa keliling-keliling. Betul, semakin kita sering dilibatkan dalam misi dagang ini, semakin produk kita dikenal, sehingga semakin kita luas memberi kesempatan kepada Betul. teman-teman kita, saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas. Betul. Seperti itu. Nah, Mas Ervan, ini saya masih ada satu pertanyaan terakhir yang mau saya tanyakan ke Mas Ervan. Nah, Mas Ervan ini adalah seorang bankers profesional ya. Nah, boleh dong dibagi tipsnya bagi UMKM khususnya di Jawa Timur untuk bisa menaikkan level kelas mereka, mungkin dari sisi konektivitasnya, atau branding produknya, atau dari sisi proses marketingnya. Boleh Mas Ervan di-sharingkan? Oke, baik. Mungkin kalau UMKM mau naik kelas, itu mungkin yang perlu kita cermati pertama adalah produknya. Produknya itu apakah khas dari daerah tersebut? Seperti contoh batik ciprat ini Mbak Dea. Batik ciprat kan memang khas banget ya, apalagi proses produksinya itu yang membuat itu kaum-kaum ODGJ, difabilitas, seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Edi. Itu memang khas banget. Nah, yang kedua, kreativitasnya. Kreativitas ini, batik ciprat ini bukan cuma kain. Hasil dari misi dagang itu, Pak Edi bisa mengembangkan produknya. Bisa ke sepatu, songkok, sarung, pouch, dan lain-lain. Nah, itu dari segi kreativitas. Dan yang ketiga, segi pemasaran. Zaman era sekarang, era digital, pemasaran itu sangat penting, Mbak Dea. Kalau memang secara offline, kita memang harus mengutamakan pelayanan. Jadi pelayanan itu memang nomor satu. Kalau memang kita penjualannya dari segi offline. Tapi kalau dari segi online, kita memang harus bisa memanfaatkan era digitalisasi. Mungkin seperti itu. Dan jangan lupa nih, bagi sobat-sobat Jatimers, kalau memang membutuhkan bantuan modal, bisa ke Bank Jatim. Karena memang nanti kalau sudah menjadi UMKM binaan kita, kita bisa dampingi sampai dengan UMKM tersebut naik kelas dan sukses. Mungkin itu, Mbak Dea. Baik, berarti di Bank Jatim sendiri itu juga untuk produk-produknya sangat banyak ya, Sangat Mas banyak Ervan, sekali, ya. Mbak Dea. Jadi Sobat Jatimers, apabila ingin tahu produk-produknya, bisa langsung datang ke Bank Jatim terdekat. Betul. Dan jangan sampai khawatir ya, Iya. pasti akan dibina. Selain kita biayai, nantinya akan jenjangnya kita bina untuk bisa naik kelas, naik level seperti yang sudah dirasakan Pak Edi. Iya. Dan satu lagi Mbak Dea, Iya. sampai lupa aku. Ketika kita mengajak debitur UMKM binaan kita misi dagang, debitur itu debitur itu cuman hanya perlu membawa produknya saja. Seperti akomodasi semua, Bank Jatim nanti yang menanggung. Jadi jangan khawatir, nanti mikirnya diajak misi dagang harus mengeluarkan biaya. Tidak. Jadi semua memang biaya tersebut menjadi bebannya Bank Jatim. Jadi jangan khawatir. Mungkin seperti itu Pak Edi ya? Betul sekali. Berarti Bank Jatim itu full support, Full support ya. Jadi pokoknya. untuk UMKM binaan Bank Jatim jangan khawatir. Jangan khawatir. Jika diajak untuk ikut misi dagang, ikut Iya. aja berarti. Ikut aja, ikut betul. aja. Pokoknya semuanya akan ditanggung oleh Bank Ditanggung oleh Bank Jatim. Jatim. Baik. Ya Mas Ervan, tadi kan sudah diceritakan sedikit ya terkait produk-produk dari Bank Jatim. Mungkin lebih di kode-kode tuh di-spill sedikit nih bagi Sobat Jatimers yang akan melangkah ke Bank Jatim terdekat untuk ikut pembiayaan dan ikut misi dagang. Mungkin ya ke depannya bisa disampaikan sedikit untuk produk Bank Jatim di bagian pembiayaan itu apa saja? Baik, memang sebenarnya produk Bank Jatim itu cukup banyak, tapi cukup fleksibel juga disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, mungkin akan saya spill nih sedikit mungkin yang bisa menjadi solusi untuk sobat-sobat Jatimers. Kita bisa menggunakan produk KUR, Kredit Usaha Rakyat, Jatim Mikro, Jatim Retail. Nah, jangan ragu, datang ke Bank Jatim dan pastikan usahamu berkembang bersama Bank Jatim. Baik, itu tadi dari Mas Ervan ya. Saya mau ada satu lagi nih ngobrol dengan Pak Edi. Mungkin Pak Edi bisa disampaikan secara singkat pesan dan kesan atau mungkin harapan ke depan terkait Bank Jatim dalam misi dagang ini. Iya. Kami sangat terkesan dengan perlakuan pribadi
dari karyawan Bank Jatim yang menganggap kita itu bukan orang lain, bukan hanya kreditur dan debitur, tapi secara kekeluargaan kami dilibatkan obrolan-obrolan kecil dan apa yang menjadi tujuan kita, keinginan kita itu selalu diwujudkan. Ya tentunya dengan ada persyaratan ya untuk bisa mengikuti misi dagang ini harus tepat waktu, harus berkembang usahanya, sehingga di situ banyak inspirasi yang kita dapatkan saat misi dagang itu. Kenapa saya memilih Bank Jatim? Karena ini adalah produk Jawa Timur, hasilnya untuk membangun Jawa Timur itu sendiri. Seperti itu, Mbak. Harapan kami ke depan ini terus berkembang, teman-teman sobat Jatimer jangan ragukan untuk memilih permodalannya di Bank Jatim. Kalau kita ingin membangun Jawa Timur lebih baik lagi. Dan satu lagi, kami ingin ini dikembangkan lagi, mungkin semacam diadakan business making antara UMKM binaannya Bank Jatim yang dipertemukan dengan buyer-buyer yang ada di jaringan Bank Jatim. Baik. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Edi atas masukan, kesan, pesan, dan harapan ke depan. Semoga Bank Jatim bisa mewadahi itu semua ya Bapak ya. Terima kasih. Baik Sobat Jatimers, terima kasih kepada seluruh narasumber Pak Edi dan Mas Ervan yang telah hadir pada hari ini. Sukses Bapak. Sukses selalu Bapak Edi untuk batik cipratnya. Semoga nanti kalau saya akan pesan tidak perlu PO lagi ya Pak ya, bisa lewat jalur khusus. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih juga kepada Mas Ervan selaku narasumber dari Bank Jatim terkait informasi-informasi misi dagang yang mungkin belum pernah kita ketahui bersama ya. Baik Sobat Jatimers, episode podcast Bank Jatim kali ini telah usai. Terima kasih kepada seluruh Sobat Jatimers yang telah menonton tayangan ini dari awal hingga akhir. Nah, pastikan nih Sobat Jatimers sudah klik like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya kepada keluarga dan rekan-rekan Jatimers. Bagi Sobat Jatimers yang ingin mengetahui info dan detail produk dari Bank Jatim, bisa langsung saja ke call center Bank Jatim di 14044 dan bisa juga klik di www.bankjatim.co.id. Dan juga Sobat Jatimers bisa datang ke Bank Jatim terdekat untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Saya Deni Kirona dan bersama-sama kita ucapkan Salam Jatimers.